tentunya di sini tujuannya kita mau mencari penyelesaian dari ini ya. Nah, eh, kemarin kita udah bahas caranya gimana. Ini cepat aja. Kalau misalkan saya punya x kuadrat min 5x lebih besar dari 6, yang saya lakukan adalah kita cari x kuadrat min 5x min 6 itu lebih besar dari 0. Tentu ini bisa difaktorkan. Jadi nanti kita punya x min 2 dikali x min 3 lebih besar dari 0. Nah, biasanya kalau misalkan kalian mau mencari pertidaksamaan dalam bentuk ini, kalian coba cari ya persamaannya dulu kan. Apa pembuat nol dari persamaan ini, ekspresi ini. Nah, mungkin di sini kalau misalkan jawaban detailnya ya, perhatikan bahwa oh ya, eh, oh ya betul-betul, x min 6 x plus 1 ya. Saya kira tadi plus 6 ya, saya nggak lihat. X plus 6, x min 1. Oke. Perhatikan bahwa eh, x plus 6 dikali x kurang 1 itu sama dengan 0 saat saat apa? Saat x-nya sama dengan 1 atau x-nya sama dengan minus 6. Nah, baru nanti kita lihat batasnya kayak gini. Ini min 6, ini 1. Atau min 6 plus 1 ya? Kayaknya min 6 plus 1 deh. Oh ya, kebalik-balik. Min 6 plus 1. Tadi, oke. Kayaknya lagi. Ya. Jadi nanti kita punya ini x sama dengan 6 atau x sama dengan min 1. Ini jadinya min 1 sampai 6. Nah, mungkin nanti kalian kalau misalkan langkah cepatnya bisa gitu ya. Tapi kalau misalkan basicnya kenapa, tinggal ngecek aja kan. Ini ada 3 daerah, eh, daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Nah, nanti kalau misalkan, anggaplah di sini ada beberapa titik ya. Misalkan di sini, ini tuh 7 misalkan. Terus di sini ada 0, terus di sini misalkan ada min 2. Nah, coba kalian masukkan ketiga titik ini ke persamaan ini. Jadi kalau misalkan x-nya sama dengan 7, kita bakal punya ini tuh 7 kurang 6 dikali eh, 7 plus 1 gitu ya. Nanti di sini kita bakal punya 1 kali 8 dia lebih besar dari 0. Artinya daerah ini tuh nanti positif. Kemudian kalau misalkan x-nya sama dengan 0, masukkan ke persamaan yang ini. 0 kurang 6 dikali 0 plus 1 hasilnya adalah min 6. Dan ini kurang dari 0. Artinya nanti daerah 2 itu negatif. Kemudian kalau misalkan x-nya sama dengan min 2, kita bakal punya min 2 min 6 dikali min 2 plus 1. Ini minus 8 dikali minus 1 sama Oh, dengan 8. Lebih besar dari 0 juga. udah, udah belajar yang itu. Kenapa? Oke, mungkin lanjut dulu. Jadi nanti ini plus. Jadi nanti karena kita mau mencari yang positif, nanti daerahnya tuh yang ini. Atau kalau misalkan di sini jawabannya yang A ya, kayak gini. Nah, itu topik pertidaksamaan satu variabel. Nah, ini kalian mungkin coba latihan soal-soal yang setipe. Cuma kayaknya kalau misalkan sebagian udah bisa ya aman. Ada pertanyaan dulu nggak? Ini
Soalnya nanti saya harus scroll ke bawah. Jadi nanti takutnya saya perlu balik lagi ke atas. Jadi sebelum mungkin kita lanjut soal berikutnya, ada pertanyaan atau enggak? Oh, kalau yang dicari kurang dari nol ya tentu ambil daerah negatif ya. Jadi daerah yang ini gitu yang negatif. Dan di sini kenapa dia min satu sama enamnya gak masuk ya? Karena, maksudnya kenapa kurungnya kurung biasa, bukan kurung siku? Karena tandanya lebih besar, bukan lebih besar sama dengan. Nah, kalau lebih besar sama dengan, biasanya di min satu sama enamnya itu harusnya ada tanda sikunya. Kurang lebih seperti itu. Oke, kalau belum ada pertanyaan lain, nanti kita lanjut dulu ya. Kita lanjut ke soal kedua. Nah, di sini eh, kalimatnya itu adalah titik yang berada di dalam lingkaran ini. Oke, lingkaran ini. Nah, sebenarnya titiknya itu apa? Nah, mungkin kalau misalkan karena kebetulan kita juga lagi bahas lingkaran, mungkin kita review dikit persamaan lingkaran. Saya kasih keterangan di sini. Persamaan lingkaran, ya mungkin ini tentu bukan konteks menjawab soal ya, tapi kebetulan karena kita bahas di sini ya, ya udah gitu ya. Jadi bentuknya dia adalah x min a kuadrat tambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat misalkan ya. Persamaannya pasti bentuk gini. Tapi a, b-nya itu adalah titik pusatnya. Kalau misalkan R-nya itu adalah jari-jarinya. Ini mungkin kalian jangan lupa. Ini persamaan lingkaran. Nah, eh, sekarang ya mungkin nanti artinya kalian juga jangan lupa ya. Barangkali mungkin kalau misalkan karena mungkin kalian bakal ketemu grafik, artinya mungkin kalian harus kenal grafik-grafik tertentu mungkin yang ya kira bakal keluar gitu. Misalkan gambar Y sama dengan X kuadrat gimana, kalau gambar gradien Y sama dengan MX plus Y gimana, dan lain-lain. Mungkin kalian kalau bisa mulai review itu juga, barangkali muncul. Di sini mungkin saya sambil coba buka ini ya. Kita coba gambar maksudnya kayak gimana. Jadi di sini kan persamaannya itu kita punya X min satu kuadrat ditambah Y min berapa ya? Y min 2 kah? Y min 2 betul ya? Y min 2 kuadrat sama dengan 4. Kalau saya coba share di sini, gambarnya kayak gini. Di sini bisa nggak ya? Oh, bisa nggak bang titik ya? Nah, di sini titik pusatnya kan harusnya 1,2. 1,2. Nah, kalau di sini, ini pusatnya, lingkarannya yang ini. Nah, jari-jarinya itu yang ini. Ya, jarak dari sini kan 2 nih. Makanya 2 ke 4. Makanya dari sini, jari-jarinya itu sama dengan 2. Nah, ide gitu. Kalau misalkan gambar lingkaran. Jadi, parameter yang, apa ya? Variabel yang kalian perlu cek itu cuma 2. Pusatnya di mana?
jari-jarinya berapa. Jari-jarinya nanti rumusnya kayak gitu, tinggal masukin. Oke, ini terkait jari-jarinya. Kalau misalkan kita balik lagi ke soalnya, eh, nah sekarang kita mau nyari titik yang berada di dalam lingkaran ini gitu ya. Oke, mungkin nanti kalian bisa kalau misalkan kalian punya akses ke alat ngeplotting kayak saya tadi, sebenarnya kan kita tinggal langsung list aja nih, titik 3,2 di mana, titik min 1,1 di mana, titik 0,0 di mana, titik dari 2,2 di mana, dan 3,3 di mana gitu. Pilih yang ada di dalam. Nah, cuma kan kalau misalkan nggak dapat aksesnya, ya mau nggak mau mungkin gambarnya manual. Oke, itu bisa. Kalian mau gambar manual. Cuma kan kalau gambar manual, ada rentan kesalahan kan kalian gambarnya. Nanti kalian malah nggak cocok gitu gambar yang kalian punya. Nah, jadi gimana sih sebenarnya cara kita memasukkan ini? Apa cara kita tahu yang mana yang di dalam? Oke, pertanyaan pertama maksudnya di dalam tuh apa? Eh, oke, dalam tuh mungkin kalau misalkan lingkaran, artinya nanti si sebenarnya kita tuh menyelesaikan pertidaksamaan ini. Tapi lebih tepatnya x min satu kuadrat tambah y min 2 kuadrat kurang dari 4. Nah, ini tuh di dalam. Oke, mungkin nanti kalian bakal berargumen bisa jadi sama dengan ya. Karena yang penting ada di lingkarannya sebenarnya. Kalau kurang dari itu, nanti di dalam dalam lingkarannya. Kalau misalkan yang kurang dari sama dengan, batasnya juga masuk. Nah, artinya mungkin kita coba cari nilai X dan Y yang di sini, yang mana yang memenuhi ini gitu ya. Nah, kita coba dari, mungkin dari A dulu deh. Kalau misalkan A, itu kan 3,2. Masukkanlah 3,2 ke sini. 3 kurang satu kuadrat tambah 2 kurang 2 kuadrat itu sama dengan ini 2 kuadrat tambah 0 kuadrat ya. Sama dengan 4. Oh, artinya sama dengan nih kalau A. Ya kita tandai dulu sama dengan ya. Oke. Artinya kalau misalkan pakai definisi yang kita tangkap di dalam, artinya bukan itu. Kalau yang B, kita punya min satu kurang satu kuadrat tambah satu kurang 2 kuadrat. Dan ini hasilnya adalah min 2 kuadrat tambah min satu kuadrat. Hasilnya adalah min 2 kuadrat itu 4 ditambah satu ini sama dengan 5. Dan yang 5 ini lebih besar dari 4. Salah nulis. 4. Artinya apa? Artinya jelas bahwa titik min 1,1 tuh berada di luar lingkaran. Ini min 2, ya betul, ini 1,2 min 1. Oke. Nah, kalau C gimana? Kalau C itu 0,0. Jadi kita bakal punya eh, 0 kurang satu kuadrat ditambah 0 kurang 2 kuadrat. Sama dengan min satu kuadrat tambah min 2 kuadrat. Hasilnya adalah 1 tambah 4. Sama dengan 5. Oh, ternyata yang C juga sama. Dia berada di luar lingkaran. Kalau yang D gimana? Kalau misalkan saya punya 2,2, X-nya diganti 2, 2 kurang 2. Oh, ini kurang 1 ya, sorry. 2 kurang 1 kuadrat ditambah 2 kurang 2 kuadrat. Ini kalau dihitung sama dengan 1 kuadrat tambah 0 kuadrat. Sama dengan 1. Oh, oke. Yang ini kurang dari 4. Jadi kemungkinan kalau misalkan ditanya yang di dalam, jawabannya yang D. Tapi mungkin untuk kelengkapan penjelasan kita coba cek yang E ya. Kalau yang E, kita punya 3,3 kuadrat. 3,3 ya. Jadi X-nya diganti 3. Jadi kita bakal punya 3 kurang satu kuadrat
ditambah 3 kurang 2 kuadrat. Sama dengan 3 kurang 1 itu 2 kuadrat, ditambah 3 kurang 2 kuadrat itu 1 kuadrat. Sama dengan 4 tambah 1 jadi 5, dan ini lebih besar dari 4. Oke, artinya dari kesimpulan ini, B, C, dan E itu di luar lingkaran. Sorry, ini luar lingkaran. Kemudian A itu pada lingkaran ya, pada lingkaran. Dan yang B, satu lagi, D itu di dalam lingkaran. Eh Iya, biasanya notasinya kalau misalkan ini biasanya kesepakatannya gitu. Jadi jawabannya D. Dan ya, mungkin nanti kalau misalkan kita coba cek ya, kalau misalkan kita balik lagi ke rules kita yang tadi, ini kan 1,2. Mungkin kita coba gambar. Tadi itu titik apa aja? 3,2 ya. Ada 3,2. Oh, pas kan ya, 3,2 di pas di lingkarannya. Kemudian coba ini saya tutup. Saya ganti jadi -1,1. Nah, -1,1 ada di luar lingkaran. Kemudian tadi 0,0 ya. Kelihatan lah ya, di situ 0,0 juga di luar lingkaran. Ya, tapi di sini memastikan aja 0,0 di luar lingkaran. Kemudian tadi 2,2 ya. 2,2. 2,2 titik merah itu ada dalam lingkaran. Ya, dan yang terakhir kalau misalkan 3,3 di luar lingkaran ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ngeceknya tanpa perlu pakai eh, diagram, ya kita cek pakai metodenya. Ya kita cek pakai langsung masukin aja gitu titiknya ke sini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Gimana? Kira-kira apakah untuk yang ini bisa dipahami penjelasannya? Ah, berarti yang ini harus dimasukin satu-satu dulu ya dari semua pilihan pertanyaan, pilihan jawabannya. Iya, sebenarnya kan karena opsinya sebenarnya banyak yang di dalam tuh. Cuma ya tergantung apa yang ditanyakan pada akhirnya. Opsi jawaban yang ada tuh apa? Ya mungkin kalau misalkan sampai ketemu yang dalam tuh udah oke gitu. Maksudnya mungkin di sini misalkan kalian ngitungnya sampai D, ya udah kalian hitung sampai D, dapat kan? Ya udah itu jawabannya gitu. Cuma kan di sini eh, karena kita lagi belajar juga, jadi sekalian kita cek semua. Kayak gitu sih. Siapa tadi yang nanya ya? Saya nggak lihat ini. Saya, Kak. Oh, Yesa ya. Oke. Kayak gitu ya, Sa. Gimana? Oke, Apakah Kak. bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke. Gimana? Apakah ada pertanyaan lain? Mungkin. Ini mungkin topiknya apa ya? Saya juga nggak tahu nama. Nggak tahu mungkin perubahannya kali apa. Ini fungsi dan grafik kali. Saya belum lihat juga. Topik ini maksudnya kemana? Tapi ya kalau misalkan disuruh jawab, kemungkinan besar saya bisa jawab konsepnya gitu ya. Paling mungkin bahasanya perlu kita adjust lagi. Kalau nggak ada mungkin kita ngitung ini. Eh, Misal, saya punya sinus A sama dengan sepertiga. Dan A itu sudut antara 0. Saya nyebutnya antara ya kalau misalkan kurang ini ya. Antara 0 dan pi per 2.
Sebetulnya cos A-nya berapa? Eh ya ini topiknya trigonometri. Kita udah sempet bahas. Cuma mungkin soal ini belum kejawab. Ya mungkin kalian kalau misalkan sambil mau ngerjain dan tahu jawabannya ya bisa sambil ngerjain juga ya. Jadi di sini saya sambil jawab. Biasanya kan kalau misalkan kita nyari sin itu kita nyarinya tuh pakai segitiga gini ya. Segitiga, siku-siku. Terus ini kalau karena sudutnya A, artinya ditanya A ya. Nah, eh, sinus itu rumusnya kan sisi depan dibanding sisi miring kan. Demi, depan miring. Nah, karena di sini karena sin A sama dengan sepertiga, Kak, kalau sisi depannya satu, kalau D-nya sama dengan satu, miringnya sama dengan tiga. D sama dengan satu, mi-nya sama dengan tiga. Artinya kayak gini, sin satu atau tiga. Apakah harus satu depannya? Jawabannya enggak. Depannya bisa dua, bisa setengah, atau angka berapapun lah. Tapi kalau sisi kan harusnya positif ya. Nah, tapi ketika depannya itu satu, depannya itu misalkan depannya dua ternyata. Nah, yang miringnya itu, kalau misalkan di sini kan dapatnya gini ya. Coba saya anotet dulu. Nah, kalau depan, artinya kan di sini si miringnya itu, sisi miringnya itu tiga kalinya sisi depan. Jadi kalau sisi depannya dua, miringnya itu harus 6. Karena 2 dibagi 6 sama dengan sepertiga. Terus kalau misalkan sisi depannya tadi setengah, sisi miringnya itu ya 3/2. Karena setengah dibagi 3/2 itu sepertiga. Jadi depannya itu bebas. Tapi nanti sisi miringnya itu harus ngikut dari sini ini gitu. Dia gitu sebenarnya. Nah, karena ini segitiga siku-siku, dan ya saya rasa kalau misalkan sudut A-nya 0 sampai pi/2 bisa kayak gini ya. Nah, artinya eh, cos A itu sama dengan samping per miring. Artinya nanti kita tinggal nyari sisi samping panjang sisi samping ini berapa. Cara nyarinya bisa pakai deret Pitagoras. Sisi miring kuadrat dikurangi satu kuadrat sama dengan akar 8. Dan kalau di sini jawabannya adalah akar 8 dibagi 3. Jadi jawabannya yang D. Ini ya konsep trigonometri. Ya, mungkin dari sini ada pertanyaan dulu nggak? Barangkali takutnya ada yang ya kemarin sempat mention, cuma mungkin soalnya belum. Soal ini saya belum bahas. Jadi ya eh, barangkali ada soal, ada mungkin konsep lain yang belum dimengerti di sini. Kalau ada pertanyaan bisa langsung chat aja ya. Atau ya tadi kayak biasa ya tinggal langsung ngomong, tinggal langsung open mic juga bisa. Silahkan kalau ada. Oke, saya lanjut dulu.
kalau gak ada pertanyaan yang ini ya. Nah ini mungkin topiknya lebih sama fungsi juga ya. Ini topiknya fungsi. Tapi di sini kita punya fungsi yang istilahnya itu mungkin saya highlight, namanya fungsi ganjil. Definisinya beda ya, sama kayak beda kayak fungsi ganjil, kayak bilangan ganjil 135 gitu bukan. Tapi di sini kriterianya itu kalau misalkan kayak gini. Eh, oke, biasanya kalau misalkan awal-awal belajar kalkulus nanti kalian sering ketemu ini di ITB ya. Cuma karena ada info kalau misalkan tahun ini tuh mulai tahun ini tuh silabusnya bakal beda jauh sama biasanya. Jadi saya nggak tahu nih kalian bakal belajar ini apa enggak. Nah, eh, jadi ya mungkin yang kalian perlu highlight tuh yang daerah kuning ini sebenarnya. Nah, kalau misalkan ada fungsi ganjil, nanti ada namanya fungsi genap. Nah, fungsi genap itu kalau misalkan f min x-nya itu sama dengan fx. Nah, mungkin ini kalian simpan dulu. Eh, Terkait jawaban dari soal ini, mungkin nanti kita bahas sedikit lah fungsi genap dan ganjil setelah ini. Eh, Kalau misalkan f fungsi ganjil, diketahui, kita tahu bahwa f1 sama dengan min 3 dari soal ini. Oke, saya tulis dulu. F ganjil, makanya mungkin yang saya highlight kuning itu berlaku. Nah, f1-nya itu sama dengan min 3. Nah, perhatikan bahwa di sini kalau misalkan ini tuh X kan sebenarnya. Jadi, kita tahu kalau misalkan X-nya sama dengan 1, fungsi fx-nya tuh sama dengan min 3. Nah, eh, karena sekarang karena f-nya fungsi ganjil, maka nah f kalau misalkan saya tulis min x, harusnya kan sama dengan min fx. Nah, jika saya pilih jika dipilih x sama dengan 1, saya kasih warna hijau deh biar konteksnya sama kayak gini. X sama dengan 1, maka artinya kan f min 1 itu sama dengan minus f1. Tadi f1 sama dengan min 3. Artinya ini bakal sama dengan minus. Minus 3 hasilnya sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah f min 1 sama dengan 3. Nah, eh, jadi jawabannya yang B. Oke, itu idenya. Maksudnya kalau misalkan sekedar ngejawab, mungkin jawabannya kayak gini. Nah, tapi sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Nah, mungkin nanti Kak, saya mungkin bakal ngejelasin lebih detail terkait ini. Karena mungkin kayak harusnya ya kalian baru ketemu istilah ini sekarang. Kebanyakan dari kalian ya. Kecuali kurikulumnya berubah dan kayak gimana ya, ya saya nggak tahu. Tapi saya baru ketemu code if lain itu ketika saya udah baru masuk ITB gitu ya. Coba dilihat dulu, barangkali ada pertanyaan.
Oke, em, ya mungkin untuk jawabannya kurang lebih kayak gini. Tapi mungkin untuk konsepnya, karena mungkin sekalian lah ya, karena udah ini juga, mungkin saya bahas dikit. Kita coba buka gambar lagi. Nah, di sini saya punya fungsinya itu Y sama dengan X pangkat 3. Nah, eh, nanti di sini saya bakal bilang, ini tuh fungsinya ganjil ya. Ini fungsi contoh fungsi ganjil. Cuma nanti kita lihat dulu lah, kenapa dia fungsi ganjil. Bukan lihat kenapa sih sebenarnya lebih tepatnya. Apa sih yang terjadi sama fungsi ganjil? Kalau misalkan di X sama dengan 3 tuh, sayangnya kalau misalkan X-nya 2, Y-nya 8 ya. Oh, tapi terlalu tinggi. 1,1 deh. Di sini, 1,1 ada di sini. Nah, tadi kan 1 itu dia sebagai X ya. Ini sebagai X, ini sebagai Y. Nah, sekarang kalau misalkan X-nya saya ganti -1, kalau dimasukin ke X pangkat 3, hasilnya kan -1 pangkat 3. -1 pangkat 3 itu jawabannya adalah -1. Dan dia betul di sini. Nah, tapi kalau kita lihat di sini, eh, yang ini sekarang, ini tuh -1, ini tuh min X, ini tuh min Y. Tentu ini cocoknya sama X dan yang kita udah bahas tadi gitu ya. Artinya apa? Jadi nanti kalau misalkan ternyata kita mau ngambil titik lain gitu ya, eh, di sini misalkan ada berapa ini? Kalau misalkan Y-nya 4 mungkin akar 4. Nah, nanti eh, min X dan min Y itu solusi juga gitu. Jadi kalau tadi itu kayak F1 sama dengan 3, artinya X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Nah, eh, kalau X-nya -1, Y-nya jadi -3 gitu. Makanya jawaban tadi kayak gitu kan sebenarnya. Atau kebalik tadi ya? Oh, X-nya 1, min-nya, Y-nya -3, sorry. Kalau 1 sama dengan -3, nah kalau X-nya ganti jadi -1, Y-nya itu jadi -3 gitu. Minus dikali -3 sama dengan 3. Oh ya, ide-nya gitu. Jadi ya kurang lebih eh, mungkin penjelasannya seperti itu. Pokoknya kayak dibalik ke negatifnya gitu. Oke. Nah, ini semua penjelasan terkait fungsi ganjil sedikit. Tadi mungkin saya mau bahas fungsi genap, tapi kayaknya biar nggak terlalu banyak ya. Kita coba pindah dulu ke soal berikutnya. Kita coba balik lagi ke sini. Ngomong-ngomong, kalau misal ini nanti terkait limit. Kalian kalau ngitung limit ini caranya gimana? Atau jawabannya apa deh? Berapa nilai limit dari limit X mendekati -1 dari 2X kuadrat ditambah X kurang 1 dibagi X+1. Apakah -3, -1, 0, 3, atau tak hingga? Ya, coba dilihat dulu. Mungkin tadi saya sambil ngecek juga. -3? Oke. Yang lain, yang lain? -3 juga, -3. Ya. Oke, saya rasa aman. Eh, yang lain juga jawabannya -3 sepertinya. Harusnya -3, tapi kita coba cek dulu. Mungkin kalau misalkan ada yang belum dapat, caranya gimana?
eh, ya, perhatikan bahwa ini limit X mendekati min satu, 2X kuadrat tambah X min satu itu bisa ditulis jadi ini ya saya rasa ya. Terutama pembilangnya ya. Pembilangnya bisa difaktorkan. Jadi ini X plus satu dikali 2X min satu. Ya, kayak gini. Dibagi X plus satu. Dan kalau misalkan kita hitung ini karena bisa dicoret, artinya kita tinggal menghitung limit X mendekati min satu dari 2X min satu. Ya, dalam banyak kasus sebenarnya kalau ngerjain limit tuh tinggal disubstitusi aja. Jadi kita bakal punya di sini 2 kali min satu kurangin satu sama dengan minus 3. Oke, idenya kurang lebih kayak gini. Makanya jawabannya A. Apakah ada yang masih bingung? Soalnya tadi kayaknya kalau sekedar ngitung kayaknya bisa ya. Tapi kalau misalkan ada yang enggak ya ada yang belum ya mungkin coba di chat aja. Barangkali ada detail yang perlu dijelasin gitu. Sebentar saya pause dulu. Kayaknya sih saya udah nge-share soal ini ya. Cuma jaga-jaga kalau misalkan belum. Apakah belum ada pertanyaan? Kalau belum ada, mungkin di sini. Ini kita udah sempat bahas pertemuan terakhir terkait turunan ya. Kenapa turunan? Karena kalau misalkan clue-nya itu ada di kemiringan garis singgung ya. Jadi di sini kita punya fx-nya sama dengan x plus cos x ya. Nah, x plus cos x eh, kalau misalkan x-nya sama. Nah, untuk mencari gradien M ya misalkan gradien garis singgung itu M-nya itu sama dengan aksen X. Dan ya turunan dari ini adalah turunan dari X. Mungkin ya saya rasa kalian tahu ini. Cuman di sini saya tulis dulu aturan turunannya. Aturan pangkat itu adalah eh, kalau misalkan turunan dari X pangkat K itu sama dengan eh, K dikali X pangkat K min 1. Jadi mungkin in case ada yang belum bisa, nanti cara nuruninnya itu kalau misalkan secara prosedural dan tanpa mungkin lihat rumus ini ya, pangkatnya itu turun jadi pengali, habis itu pangkatnya itu dikurangin satu gitu. Urutannya kayak gitu. Ini aturan pangkat. Terus kalau misalkan turunan trigonometri ya, oh dengan ide ini sebenarnya nanti turunan dari ini tuh turunan dari X itu satu ya. Ditambah kalau turunan dari kos itu min sin. Mungkin saya tulis di sini. Turunan dari sin X itu sama dengan cos X. Kalau turunan dari
cos X itu sama dengan min sin X. Ya, ini kita langsung pakai aja sebenarnya. Jadi di sini kita punya ini min sin X. Jadi sama dengan 1 kurangi sin X. Nah, kebetulan di sini di titik saat X sama dengan pi per 2 ya. eh, F aksen pi per 2 itu sama dengan 1 kurang sin pi per 2. Nah, ini tuh jadinya 1 kurangi sin pi per 2 tuh sin 90 derajat. Oh, oke, di sini mungkin saya lupa. Pi-nya sama dengan 180 derajat ya. Jadi nanti ini tuh sin 90 derajat sama dengan 1 kurang 1 sama dengan 0. Nah, turunan kayak gini. Kemarin kita udah sempat bahas. Jadi di sini saya review dikit aja. Dan mungkin ditaruh di sini biar mungkin sepaket ya sama soalnya gitu ya. Oke. Nah, ada pertanyaan nomor 6? Oke. Ini juga sempat dibahas. Ini topiknya integral. Nah, ini integral ya kita hitung integral itu kebalikannya turunan ya sebenarnya ya. Kalau misalkan mungkin nggak tahu. Ya integral 0 sampai pi sin x plus cos x dx itu eh, ya mungkin di sini tinggal diingat aja ya. Integral sin itu apa? Dia adalah min cos ya. Jangan lupa ada konstantanya. Kalau integral cos x dx itu sama dengan eh, sin x ya. Terus C. Kalau misalkan ditanya kenapa, ingat integral itu kebalikannya dari turunan. Jadi coba turunin fungsi sin. Turunan sin kan ini kan, cos ini. Ya makanya gitu. Makanya integral cos itu kebalikannya gitu. Integral itu sama kayak nanya gini loh. Fungsi apa yang turunannya cos x? Gitu. Jawabannya sin x. Nah, kalau misalkan integral sin x juga sama. Artinya fungsi apa yang kalau diturunkan hasilnya tuh sin x. Idenya kayak gitu. Kalau nanya kenapa ya? Cuman ya dari sini ya dengan cara yang sama kita bisa hitung ini. Eh, ini integral dari sin tadi min cos x ditambah sin x. Jangan lupa dimasukkan syaratnya. Jadi awalnya x sampai dari 0 sampai x-nya sama dengan pi atau 180 derajat. Masukkan ke sini min cos pi ditambah sin pi dikurang kalau misalkan min cos 0 sorry tambah sin 0. Cos pi ini tuh maksudnya cos 180 dan cos 180 saya rasa min 1 ya. Jadi ini minus min 1 ditambah sin 180 itu 0.
dikurang cos 0 tuh 1 ditambah sin 0 itu 0. Jadi kita bakal punya 1 plus 0 1 kurangi min 1 sama dengan 2. Jadi jawabannya E. Oh, ini tadi jawabannya ini ya. A ya. Saya lupa menyilangkan. Nah, idenya gitu. Tapi kira-kira apakah bisa dipahami? Atau ada pertanyaan mungkin? Aman ya? Oke. Eh, Kayaknya saya baru ingat dari 3 pertemuan kita. Walaupun mungkin rekamannya belum bisa diakses. Nah, saya juga belum. Ternyata saya harus masukin sendiri ternyata. Saya baru dapat aksesnya beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin saya belum bahas ini soalnya. Saya belum bahas terkait deret dan barisan ya. Eh, untuk memastikan aja, kalau misalkan kalian udah pernah bahasnya atau belum, kira-kira jawabannya berapa? Oke, ada yang jawab 7/2. Ada yang jawaban lain mungkin? Oke, ya 7/2 ya. Jadi udah jawab. Jadi kurang lebih jawabannya gitu. Ya, di sini mungkin saya sambil jelaskan kenapa. Jadi mungkin di sini jangan lupa ini namanya barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Oh, pakai A ya di sini ya. Barisan aritmatika, yang namanya barisan itu kan urutan ya. Misalnya kayak kumpulan bilangan yang terurut, nilai yang terurut. Nah, tapi di sini rumus AN artinya suku ke N. Ini tuh A plus N min 1 kali B. Di sini, eh, ya mungkin saya kasih keterangan. AN tuh suku ke N, terus A. Itu tuh suku pertama, A1 ya nanti ya. Saya bisa. Oke. Pertama, ini tuh A1. Terus, eh, kalau B itu beda. Beda tuh apa? Jadi, kalau misalkan kalian punya ini A1, A2, A3, A4 misalkan ya. Nah, A1 ke A2 itu tuh ditambah B. Makanya masih disebut beda. A2 ke A3 juga plus B. A3 ke A4 itu plus B juga.
maksudnya beda tuh kayak gitu. Dan seterusnya ya. Ya tergantung nanti ditanyanya sampai mana ya. Oke, sekarang kita coba pakai info ini untuk mencari. Oke, di sini memang dikasihnya eh, A1 sama dengan min satu. Artinya suku pertamanya, A-nya itu nanti dirumusnya sama dengan min satu. Kemudian, kalau misalkan, eh, apa ya, A3 itu sama dengan nol. Artinya apa? Eh, kita ganti rumus ini dengan ya info yang kita udah dapat. Artinya, 0 yang sama dengan A3, kalau misalkan kita cek rumusnya, A-nya itu min satu, ini itu A, plus 3 kurang satu dikali B. 3 itu M. Jadi nanti dari sini kita punya 0 itu sama dengan min satu plus 2 kali B. Min satunya pindah ke ruas kiri dengan cara ditambah satu kedua ruas ya. Jadi kita punya satu sama dengan 2B. Dan di sini diperoleh B-nya itu sama dengan seperdua. Oke, kita udah dapat suku pertamanya dan kita udah dapat beda tiap sukunya. Nah, jadi nanti kalau misalkan dijabarin, nanti tuh ini tuh harusnya kalau A1-nya min satu, atau nanti deh itu terakhir. Kita coba jawab dulu pertanyaannya. Nah, A10 itu tinggal masukkan aja rumusnya. A-nya itu min satu plus N min satu 10 kurang satu dikali setengah. Jadi kita punya min satu plus 9 per 2. Artinya ini min 2 per 2 tambah 9 per 2 sama dengan 7 per 2. Artinya nanti nomor 8 jawabannya adalah C. Dan ya nanti kalau misalkan barisan ini mungkin dijabarin ya. Ini tuh harusnya min satu, terus min satu tambah setengah itu min setengah, 0, setengah, 1, 3 per 2, dan seterusnya. Jadi maksudnya bedanya itu dari min satu ke min setengah ditambah setengah, terus ke 0 ditambah setengah juga, ke sini ditambah setengah, ke sini ditambah setengah, sini ditambah setengah, tambah setengah, dan seterusnya. Nah, ini mungkin konsepnya ya. Jadi konsep dari Santander Direct. Silahkan. Apakah penjelasan ini bisa dipahami? Atau mungkin ada pertanyaan? Ya, ini mungkin idenya kurang lebih seperti ini. Silahkan mungkin dilihat dulu. Barangkali masih ada pertanyaan. Aman, saya rasa. Atau mungkin, ya, mungkin lanjut dulu. Tapi kalau misalkan kalian mungkin masih mau bahas yang lain ya, saya rasa nggak masalah ya.
Jadi ya tinggal chat aja ulang kali kalau butuh. Ah, ini topiknya logaritma. Ini ya kita sekalian coba inilah ya. eh, Review lagi. Saya udah sempat bahas materinya, kayaknya pertemuan pertama. Cuma yang saya belum bahas tuh soalnya yang setipe ini gitu. Jadi kita bahas aja. Jadi kalau misalkan kita punya Y sama dengan 4 pangkat X. Pertanyaannya adalah, berapa 2, ini maksudnya 2 ini basis ya. Jadi kayak 2 log 1/Y sama dengan berapa? Nah, mungkin ya detailnya ya kita tentu harus ini ya, harus lihat listnya. Nah, tadi ada yang bilang jawabannya min 2X ya. Kita coba cek sama-sama. Saya juga belum lihat. Di sini, kalau Y sama dengan 4X, sesuai definisinya. Jadi, tadi sesuai definisi, log itu apa sih sebenarnya? Jadi, log itu adalah, eh, tulisnya gini, 4 log Y sama dengan X. Nah, ini tuh sama kayak nanya gini, eh, 4 log Y itu sama kayak gini. 4 pangkat berapa yang hasilnya Y? Maksudnya gitu. 4 pangkat berapa yang hasilnya Y? Nah, kebetulan di sini 4 pangkat X jawabannya. Makanya 4 log Y sama dengan X. Ngelihatnya kayak gitu ya kalau misalkan kita bahasakan ya. Nah, tentu ada beberapa sifat yang bisa dipakai di sini. Pertama, kalau misalkan mungkin saya hapus dulu lah nih ya, karena kan pertanyaannya ini. Di sini, ingat 4 itu kan 2 kuadrat ya. Log Y sama dengan X. Artinya apa? Artinya, kalau misalkan 2 pangkat 2, ini tuh hasilnya adalah, kalau pangkat 2 di sini ya, itu jadi setengah. Setengah dikali 2 log Y sama dengan X. Ini sifat ini sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita tulis di sini, eh, A pangkat C log B itu sama dengan 1/C dikali A log B. Dan ya dari sini kita bisa pindahkan setengahnya ke ruas kanan, kita hilangkan. Jadi kita punya 2 log Y itu sama dengan 2X. Kebetulan kan yang ditanya 2 log 1/Y kan. Tapi kemudian 2 log 1/Y itu kan sama dengan 2 log Y pangkat min 1. Nah, min satunya ini bisa dimajuin ke depan. Jadi min 2 log Y. Dan di sini eh, min 2 log Y itu kita bisa tulis jadi, ya kalau misalkan A log sorry, A dikali log B pangkat C itu sama dengan C dikali A log B. Jadi perbedaannya gini. Kalau misalkan pangkatnya di sini jadinya setengah, kalau pangkatnya ini basis ya, kalau nggak salah. Ya. Kalau pangkatnya di sini, C-nya tuh maju ke depan sebagai pengali ya, bukan sebagai pembagi. Bedanya itu. Jadi nanti di sini 2 loop C tadi sama dengan 2X, jadi jawabannya min 2X. Kurang lebih jawabannya wait. Ya, mungkin ada yang udah bisa, tapi kalau misalkan belum, ya tentu di sini masih ada soal yang lain. Jadi ya kita masih bisa ini. Coba dilihat dulu, barangkali ada pertanyaan.
Nggak ada, aman. Oh iya, saya udah ngasih ini, tapi saya belum jawab soalnya ya. Tadi saya ngasih ini cuman, jadi saya nunggu kalian ini. Nah, berarti itu 4x gak diapa-apainnya di barat langsung aja. Ini 4x yang mana ya? Oh, 4 pangkat x ya, maksudnya ya. Oke. Bentar. Di mana ya? Jadi pertanyaannya adalah, berarti itu 4 pangkat x gak diapa-apain ya. Di barat langsung y aja. Eh iya, tapi info yang dipakai adalah karena kita tahu y sama dengan 4 sekat x, kita tahu 4 log y-nya sama dengan x gitu ya. Jadi kayak gitu. Sebenarnya sih penjelasannya gitu ya. Nanti dari sini ya baru kita ubah-ubah dikit lagi gitu ya. Cuma kenapa kita dapat log 4 log y sama dengan x itu dari y sama dengan 4x ini tuh. Poinnya itu. Nah, oke, saya belum lihat malah soal ini. Jadi ini soal logaritma juga seperti topik yang tadi. Nah, di sini misalkan saya punya 3 log x per 2. Oke. Ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, kita lihat dulu ya. 3 log x per 2 ditambah 9 log y itu sama dengan 2. Pertanyaannya adalah x-nya sama dengan berapa gitu ya. Oke. Perhatikan bahwa tentu dengan dua sifat yang saya highlight merah ini, oke deh ya. Jadi nanti yang kita lakukan adalah, ya mungkin setengah 3 log x dibiarkan aja. Setengah dikali 3 log. Oh, enggak. Sorry, enggak apa sih. Gini aja dulu. 3 log x ditambah eh, 9 log y. Itu kan 9-nya 3 kuadrat log y kan. Sama dengan 2. Dengan sifat yang sama kayak yang sebelumnya, pangkat 2 yang di basis itu bisa pindah sebagai pembagi gitu ya. Jadi kita punya setengah dikali 3 log X ditambah setengah dikali 3 log Y sama dengan 2. Dari sini kita punya setengah dikali 3 log X ditambah 3 log Y. Dan nanti penjumlahannya sama dengan 2. Tapi di sini saya mau tulis ini jadi 3 log XY sama dengan 2. Kali 2, sorry, sama dengan 4. Jadi di sini sifat yang dipakai adalah A log X ditambah A log Y itu sama dengan A log XY. Sifatnya ini. Ya, tentu saja nanti kalau misalkan dikurang jadi X bagi Y. Tapi ya itu nanti mungkin saya mention kalau ada kasusnya ya. Oke, 3 log X Y sama dengan 4. Nah, ingat tadi ketika saya bilang log itu apa, saya tanya 3 pangkat berapa, 3 pangkat berapa yang hasilnya X Y. Artinya X Y itu 3 pangkat 4 gitu, melihatnya gitu. Jadi kita bakal punya X Y sama X Y itu sama dengan 3 pangkat 4 sama dengan 81. Nah, ini makanya ini jawabannya D. Oke. Silakan, apakah contoh soal ini bisa dipahami atau enggak?
Ya, ya sambil dibaca ya mungkin ya. Kali masih ada pertanyaan. Jadi, eh, jujur saya lupa. Saya tuh dulu ada pidas apa enggak ya? Zaman saya dulu. Mungkin untuk konteks, saya masuk tuh 2017 ya. Jadi baru masuk ITB 2017. Saya memang sih ada tes ya. Maksudnya kayak psikotes, mungkin asesmen yang lain ya. Tes-tes yang lain gitu masih ada. Cuma saya nggak ingat di uji yang ini gitu. Eh, Soalnya kan dulu waktu itu, enggak sih. Enggak ada. Saya juga nggak tahu kenapa. Ya barangkali ada pertanyaan. Jadi, eh ya tadi kenapa saya mention ini, jadi karena saya masih penasaran jujur. Memang sih ini tes yang agak lama, jadi kayak angkatan-angkatan eh, bawah saya tuh ada tes. Jadi saya nggak yakin sebenarnya saya tuh takutnya ternyata harusnya ada tes gitu, tapi saya nggak ingat gitu ya tesnya gimana. Cuman ya udah kita coba dulu aja. Kita lihat ini, coba apakah ada ya kalau misalkan terkait soal yang ini apakah ada pertanyaan? Kalau nggak kita lanjut ke soal ini. Info terakhir yang saya dapat, tapi nggak tahu sih valid apa enggak. Katanya ini kalian online, offline ya? Pretest kalian offline. Jadi tanggal 25 ya tadi ya. Atau iya 25 Juni atau 26 tadi saya nggak Iya, saya offline, Kak. 25 ya. Oke. 25 Juni tadi kalian harus di ITB. Di mana tesnya tapi? Di Jatinangor kayaknya ya. Cuman saya eh, belum tahu. Nanti mungkin dikabarin lagi. Jatinangor. Tapi kalian acara-acara ITB-nya udah mulai dari tanggal berapa? Maksudnya kayak, oke pertanyaannya gini. Kalian tuh harusnya di ITB itu tanggal berapa sih? Udah ada infonya belum? Kayak acara pertama banget gitu sebelum pretest. Atau pretest acara pertama banget? Di tes acara pertama, Kak. Oh, pertama banget, Ham. Oke, oke. Ilham ya tadi ya? Ya, Iya, Kak. oke. Ya, oke. Bagus sekali pertanyaan. Pertamanya langsung itu ya. Pusing ya. Baru masuk-masuk langsung tes, coy. Mantap ya. Oke, lanjut ya. Eh, ini topiknya apa ya? Grafik kayaknya. Kayaknya kalian gambar grafik. Jadi di sini kita punya 4 garis. L1, L2, L3, L4 dengan masing-masing bersesuaian ya kemiringannya ya. Maksudnya M1 itu kemiringannya L1, terus M2 kemiringannya L2 dan seterusnya ya. Saya mungkin nggak highlight semua, tapi polanya gini. Nah sekarang eh, kalau misalkan kita lihat gambar ini, eh, yang mana sih kira-kira kemiringan yang paling kecil dan yang mana kemiringan yang paling besar? Nah, cara ngejawabnya kurang lebih kayak gini. Jadi pertama kalau misalkan kemiringan kayak gini, oke saya tulis di sini ya. Kemiringan di sini tuh ini kemiringan positif. Kalau kayak gini M-nya lebih besar dari nol. Kalau misalkan kayak gini, M-nya itu kurang dari nol. Kalau garis lurus yang kayak gini, M-nya sama dengan nol. Kalau garis lurus vertikal dia nggak ada kemiringannya ya. Mungkin soalnya kan kalian bisa berargumen kemiringannya tuh tak hingga atau mungkin nanti kemiringannya minus tak hingga. Jadi ya mungkin yang fokus utamanya tiga ini. Nah, artinya dari info yang ini kalian tahu bahwa L3 sama L4 karena kemiringannya makin ke kanan makin ke atas ya, dia lebih gede daripada L1 L2. Karena kalau L1 L2 tuh makin ke kanan makin ke bawah.
Jadi mungkin di sini kalau misalkan M3, M4 yang ini, C, D, E itu udah bisa dicoret gitu ya. C bukan, D bukan, E juga bukan. Artinya sisanya hanya A dan B opsi kita. Nah sekarang eh, sebenarnya kriterianya gini sih. Kenapa di sini? Eh, karena kan M yang ini nol nih. M yang ini nol. Artinya kalau misalkan makin dekat, makin lurus kemiringannya, atau mungkin dalam konteks ini makin landai, kalau makin landai itu M-nya tuh makin kecil. In konteks mungkin kayak makin dekat ke nol lah, sorry, maksud saya. Kalau kita bandingkan, mungkin di sini kita tulis lah, kita bandingkan L1 sama L2. Ini L1, ini L2. Mungkin saya tulis di sini. Jadi karena L1 lebih, apa lawan katanya curam? Landai ya? Landai. Landai dari L2, atau ya mungkin dengan kata lain L2 lebih curam daripada L1 ya. Maka M2 itu lebih negatif. Jadi L1 tuh lebih dekat ke nol. M1 lebih dekat ke nol daripada M2. Jadi nanti M2-nya kurang dari M1 gitu ya. Nah, M2 kurang dari M1 ya artinya nanti M4-nya kurang dari M3. Kenapa? Karena eh, L4 itu lebih landai daripada L3. Jadi kalau lebih landai itu lebih dekat ke nol kan. Artinya kalau misalkan L3-nya itu apa ini kira-kira ya? Dua mungkin ya. Tergantung skala sih sebenarnya. PL4-nya tuh mungkin setengah karena ya eh, lebih lurus lah itu, lebih dekat ke nol dibanding L3. Sebenarnya sih ide penjelasannya kurang lebih seperti itu. Ya ini review aja. Hah? Oh, sorry, sorry. Saya tadi sambil ada chat. Tapi ya udah nanti aja bahas. Aman. Oke. Nah, sekarang kita coba ini. Ini topiknya persamaan dan pertidaksamaan juga kayak tadi. Tapi mungkin di sini saya bakal masukkan konsepnya ke gabungan sih dia trigonometri. Atau saya tulisnya persamaan dan pertidaksamaan. Ketidaksamaan. Nah, oke, sebelum masuk sini, apakah yang ini bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan? Em, kalau ini saya anggap inilah kalian bisa nanti kalian bisa cek lagi. Mungkin coba lihat ini. Nah, sekarang kita punya eh, persamaannya tuh berupa ini ya, trigonometri ya. Jadi di sini mungkin saya coba tulis ulang. X-nya itu dari 0 sampai 2pi. Nah, coba lihat bahwa gimana sih kita menyelesaikan eh, ya cari himpunan penyelesaian. Dulu kalau saya dulu singkatnya HP, himpunan penyelesaian dari sin X kurang cos X itu kurang dari 0. Gimana cara kita mencari ini? Sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari contoh pertama tadi, yang saya lakukan itu adalah, dan mungkin kalian lakukan juga,
kita cek kalau misalkan kalau sama dengan 0 itu terpenuhi untuk X yang berapa sih? Nah, mungkin di sini kalau saya jawab, perhatikan bahwa, maksudnya kan kalau misalkan kalian nulis, ya mungkin kalau nulis jawaban ya coret-coretan aja. Cuma di sini saya tulis lebih detail gini, nanti kalian biar, eh, semoga kalian bisa baca gitu ya nanti setelah ini. Pokoknya nanti kalau misalkan di konsep doang malah ini gitu ya. Perhatikan bahwa eh, sin X kurang cos X sama dengan 0. eh, Artinya kan ini sin X sama dengan cos X kan. Atau dengan kata lain kita punya tangen X itu sama dengan 1. Karena sin per cos kan. eh untuk X yang berapa sih? Yang nilai tangennya itu 1. Sebentar. Ada dua saya rasa ya kalau misalkan dari 0 sampai 360 derajat. Karena artinya kan sin X sama dengan cos X. Artinya bisa kalau X-nya sama dengan 45 derajat. Itu kan artinya sin 45 setengah akar 2. Tapi cos 45 setengah akar 2 juga. Tahu sama dengan pi per 90 80 bagi 4. Jadi X sama dengan pi per 4 memenuhi. Oke. Nah, tapi ada satu titik lagi. Kalau misalkan eh, sin dan cosnya itu sama-sama negatif ya. Mungkin di sini saya rasa X sama dengan, eh, kalau misalkan kalian ingat sin berapa yang hasilnya setengah, itu jawaban, setengah akar 2 sorry. In setengah ya lebih tepatnya. Itu ada eh, 180. Jadi di kuadran 3 artinya dia 180 lebih. 180 derajat plus 45 derajat. Ini tuh kuadran 3 ya mungkin saya tulis di sini. Artinya ini pi tambah pi per 4 sama dengan 5 pi per 4. Jadi nanti X yang kedua sama dengan ini. Jadi ada dua nih. Eh, 0 sampai pi per 4. Nah, tapi kalau misalkan untuk ini kan solusi 0 ya. Jadi mungkin di sini saya kasih keterangan saat X sama dengan pi per 4 dan X sama dengan 5 per 4 pi, eh, apa istilahnya ya? Ya, sin X kurang X itu kurang cos X itu sama dengan 0. Saya bisa lanjut sih, cuman kan karena di sini X-nya dari 0 sampai 2 pi, kita cukupnya sampai sini aja. Nah, selain kita cek periksa pembuat nolnya, kita periksa kapan. Oh enggak, tapi kalau sin X kurang cos X, pasti ada nilainya ya. Udah sih, paling ini. Dari sini, kita gambar aja kayak gini. Ini 0 ya, karena kita gambar dari 0 sampai pi. Ini pi per 4, ini 5, ini 2 pi, sorry. Pi per 4. Nah, di sini ada 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Eh, yang kita lakukan adalah sama kayak tadi. Kita ambil 3 titik. Cuma mungkin titiknya apa? Eh, Mungkin variasinya banyak.
Mungkin di sini saya pilih pi per 6. Pi per 6 tuh dia 30 derajat. Kalau di sini mungkin saya ambil pi lah ya. Pi. Eh, Posisinya nggak persis ya. Yang penting nilainya antara pi per 4 sama 5 pi per 4. Dan pi ini 180 derajat. Kalau ini mungkin saya ambil 3 per 2 pi. Ini adalah 270 derajat. Ya, 270 derajat. Nah, nanti dari sini masukkanlah kalau misalkan X-nya sama dengan pi per 6 atau 30 derajat, sin X, sin pi per 6 kurang cos pi per 6 itu sama dengan sin pi per 6 berapa? Sin pi per 6 adalah eh, berapa sin pi per 6? Sin 30 berapa? Setengah ya? Setengah dikurang cos 30 derajat setengah akar 3. Eh, saya rasa setengah akar 3 lebih gede dari setengah ya. Makanya nanti ini kurang dari 0. Artinya di sini untuk daerah 1 tandanya negatif. Kalau misalkan X sama dengan pi, kita bakal punya di sini sin pi dikurang cos pi. Sin pi itu sin 180, 0, dikurang cos 180 sama dengan min 1. Sama dengan 1 lebih besar dari 0. Ini dia artinya positif di daerah 2. Kalau misalkan X-nya sama dengan 3 per 2 pi, kita bakal punya di sini sin 3 per 2 pi kurangi cos 3 per 2 pi. Nah, di sini nanti kita bakal punya sin 3 per 2 pi itu sin 270 ya. Kalau sin 91, sin 180, 0, sin 270, min 1. Terus kalau cosnya saya rasa cos 0, 1, cos 90, 0, cos 180 min 1, cos 270-nya 0. Sama dengan min 1 kurang dari 0. Artinya nanti daerahnya negatif. Artinya saya rasa kalau misalkan kita pengen daerah yang negatif, jawabannya yang A. Oke. Oke, jujur saya kita coba cross check in case ternyata saya salah hitung juga. Karena kita coba hitung ini. Ya, kita gambar sin X kurang cos X lah ya. Sin X. Ini saya hapus aja ini. Sin X dikurang cos X. Oke, menarik. Saya baru tahu ternyata bisa dibuat ini. Bagus sekali. Mungkin di sini saya kasih keterangan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2 pi. Jadi nanti daerahnya yang merah ini. Saya rasa masuk akal. Mungkin kalau misalkan saya tambahkan lagi mungkin ya. Kita gambar yang sin X kurang cos X. Nah, kelihatan kan? Di daerah yang merah itu dia di bawah 0, artinya negatif. Terus di atasnya dia positif. Oke, idenya kayak gitu. Apakah ada pertanyaan mungkin dari penjelasan tadi? Ya, sebenarnya secara konsep ketidaksamaan pasti kayak gitu. Oke, saya coba balik lagi ke contoh, balik lagi ke soal yang tadi. Nah, silahkan dilihat
Mungkin masih ada yang kurang jelas atau gimana? Oke, mungkin ini soal yang lumayan tricky ya. Kayaknya karena si perlu nyesuaiin. Mungkin nggak sering muncul juga, tapi nggak masalah. Oke, kita bisa lihat kira-kira bisa apa ya? Bisa yang mana yang perlu dibahas lebih detail. Nanti mungkin yang pertemuan berikutnya. Oke. Eh, kita lanjut. Soal saya masih kedengaran kan ya? Dan ini masih kelihatan kan screen saya? Ini soal yang lain. Jadi saya punya integral itu, hasilnya 4. Kira-kira A-nya berapa? Jawabannya, pertanyaannya itu. Cara ngejawabnya gimana? Cara ngejawabnya ya kita coba integralkan aja. Integral 0 sampai 1, 3x kuadrat tambah 2x tambah A dx sama dengan 4. Oke. Eh, ada yang jawab 2. Kita coba cek. Eh, artinya integral dari 3x kuadrat itu 3. Kalau integral ya, mungkin saya belum mention ini. Tapi integral dari aturan pangkat untuk integral itu kayak gini. Kalau misalkan kita punya integral dari ya x pangkat k dx, cara ngitung integralnya gimana? Kita punya integral, sorry, pangkatnya itu kita tambah 1 dulu. Hasilnya dibagi pangkat yang baru. Jangan lupa tambah konstanta ya kalau integral tak tentu. Tapi kalau integral tentu nggak masalah. Nah, ini 3. Integral x kuadrat artinya x pangkat 2 tambah 1 3 dibagi 3. Ditambah 2 dikali x pangkat 2, 1 tambah 1 dibagi pangkat yang baru. Tambah ini mah AX. Ini X-nya dari 0 sampai 1. Masukkanlah X sama dengan, ini sama dengan 4 ya. Jadi masukkanlah X sama dengan 1. Dan kebetulan ini bisa dicoret ya. 1 pangkat 3 tambah 1 kuadrat tambah A kali 1. Dikurang 0 pangkat 3 tambah 0 kuadrat tambah A kali 0. Sama dengan 4. Dan di sini kita bakal punya 2 plus A itu sama dengan 4. A-nya sama dengan 2. Oke, A-nya sama dengan 2. Tapi mungkin karena yang ditanya 2A ya. Jadi mungkin jawabannya 4. Eh, ya mungkin eh, kurang lebih idenya gini. Ya artinya 2A sama dengan 4. Ya tinggal di ini aja lah. Maksudnya A-nya 2 tinggal dijat aja nanti ya. Eh, dari situ. Tinggal sesuaikan sama yang ditanyain. Oke, ini topiknya masih integral. Jadi saya rasa aman. Maksudnya kita udah bahas integral juga. Paling ya kayak tadi lah. Ketidaksamaan untuk ini. Kemudian ini misalkan ya. Ini masih materi limit. Saya rasa eh, nanti berapa jawabannya? Kalau ini? Oh, maksudnya tinggal dihitung ya. Ini kalian hitung ya. Jadi gini. Nol saya rasakan limitnya nanti. Kenapa? Karena limit ini
Sebenarnya secara ilustrasi gini ya, maksudnya kalau secara bahasa ya, sin X ini 2X. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan kita masukkan X-nya ke tahingga ke sini tuh ya, dia bakal makin tahingga kan. Jadi penyebutnya tuh bakal makin besar. Tapi sin X ini tuh dia sin X itu kan nilainya berosilasi ya. Dia kayak kayak gelombang kan kalau gambar sin itu. Dan gelombangnya tuh paling gede satu, paling kecil min satu. Intinya di angka biasa. eh, Terus dibagi bilangan yang sangat besar gitu ya. Makanya nanti hasilnya jadi nol. Ya ngebayanginnya gini deh. Kayak kalian punya satu pizza misalkan ya. Tapi bulat nih, belum dipotong nih. Tapi eh, terus misalkan kalian bagi ke dua orang buat berdua. Kalau dibaginya rata, tentu saja kan satu orang dapat setengah. Terus kalau dibagi buat tiga orang, makin lama ini kan artinya dapat sepertiga lebih dikit daripada kasus sebelumnya. Kalau misalkan seperempat, ya dibagi empat orang, masing-masing orangnya dapat bagian yang lebih kecil, dibagi lima makin kecil, gitu terus. Andaikan dibagi 100 kayaknya udah nggak bisa dibagi gitu ya. Mungkin cuil doang gitu ya dari pizzanya gitu ya. Idenya gitu. Jadi kayak kalau misalkan kalian punya satu angka tertentu, terus dibagi ke orang yang sangat banyak, secara praktis bisa jadi orang itu kalau misalkan dibagi rata nggak dapat apa-apa. Dapat sih sebenarnya, cuman kayak ya kalian bisa nggak nganggap itu ada gitu. Kalian nggak nganggap itu dapat gitu. Ya kalau misalkan kalian bagi-bagi uang 1 juta, tapi dibaginya ke 1 juta orang misalkan, kalau rata kan seorang dapat 1 rupiah. Ngapain coba dapat 1 rupiah? Nah, ya itu penjelasannya kayak gitu. Makanya nanti ini jawabannya nol. Kayak bilangan hingga dibagi tak hingga itu nanti hasilnya nol. Kayak gitu. Ada pertanyaan dulu mungkin sebelum kita masuk soal terakhir di hari ini, kayaknya. Oh, saya tulis dulu. Ini. Tadi penjelasannya kayak tadi ya. Ini deret. Eh iya, pertanyaannya deret ya. Sebenarnya. Barisan dan deret. Di sini dia geometri ya. Jadi kalau barisan geometrinya, ya kalau misalkan kalian mau jawab ya seperti biasa bisa langsung jawab di sini. Tapi mungkin sambil saya ngejelasin juga, barisan geometri itu adalah ini ya, apa namanya? Rumusnya. Oh, mungkin di sini ya AN lah ya kalau AN sama dengan AR tingkat N-1. Bedanya sama baris aritmatika apa? Kalau baris aritmatika itu beda antar sukunya itu ditambah. Tapi kalau ini beda antar sukunya dikali. Eh, ya, idenya gitu. Beda antar sukunya dikali. Terus kita ngapain? Ya ini nanti saya tulis dulu mungkin ya keterangannya ya. A itu suku pertama, A1. AN itu suku ke N. Terus R-nya itu namanya rasio istilahnya. Eh,
Karena dikasih nama R kan. Rasio itu dia artinya kalau misalkan ilustrasinya kayak tadi, ini A1, A2, A3, A4 dan seterusnya. A1 ke AR itu dikali R. A2 ke A3 dikali R, A3 ke A4 dikali R, dan seterusnya. Nah, sekarang mungkin dari sini kita coba dulu kali ya cari R-nya dulu. Jadi nanti kita tahu di sini B2 itu kan sama dengan AR pangkat 2 kurang 1 itu sama dengan 2. Artinya kita punya AR sama dengan 2. Kemudian B3 itu sama dengan AR pangkat 3 kurang 1 sama dengan 1. Atau AR kuadrat sama dengan 1. Perhatikan bahwa kalau misalkan kita bagi B2 sama B3 atau B3 dibagi B2 ya, itu kan sama dengan AR kuadrat dibagi AR. Sama dengan 1/2. Dan hasilnya apa? Ini hilang, ini pangkatnya sisa 1. Jadi R sama dengan setengah. Oke, kita dapat R-nya sama dengan setengah. Dari sini kita dapat A. Eh, B2 kan sama dengan AR kan sama dengan 2 tadi. Artinya A dikali 1/R itu sama dengan 1/R lagi. 1/2 sorry. Sama dengan 2. Atau A sama dengan 4. R sama dengan setengah. A sama dengan 4. Saya punya ini. Oke, artinya kita dapat barisan geometrinya. Tapi yang ditanya itu adalah deret geometri. Jadi yang ditanya adalah berapa penjumlahannya. Dan di sini perhatikan bahwa dijumlahkannya ada titik-titiknya. Artinya dijumlahkan sampai tak hingga. Kurang lebih kayak gitu. Mungkin di sini saya tulis dulu kali ya. Ada namanya deret geometri tak hingga. Jadi deret geometri tak hingga, mungkin saya tulis dulu gini lah. Di sini A1 plus A2 plus A3 tambah seterusnya itu sama dengan A/1 kurang R kalau mutlak R-nya tuh kurang dari 1. A dan R-nya sama ya kayak dari geometri, A-nya suku pertama, R-nya tuh rasio. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat R-nya itu kan setengah, kurang dari 1 kan. Artinya nanti rumusnya tinggal langsung, kita bisa langsung pakai rumus ini gitu ya. Kalau R-nya lebih besar atau sama dengan 1 gimana? Tinggal tulis jawabannya tahingga atau minus tahingga, tergantung ya dia kemana ya maksudnya. Kemungkinan tahingga sih. Cuma mungkin mungkin juga enggak, malah enggak ada mungkin, tidak tahu. Oke, kita coba cek dulu. Jadi artinya di sini penjumlahan ini itu sama dengan A-nya itu 4 tadi dikurang 1 kurang setengah. Hasilnya adalah 4 kurang 1/2, 1/2 sorry, sama dengan 4 kali 2/1 sama dengan 8. Jadi jawabannya D. Oke, itu idenya. Ya mungkin emang gak ada banyak soalnya. Tapi untuk hari ini itu dulu. Silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanya. Tapi kalau misalkan emang mungkin kalian mungkin masih ada ini ya. Abis ini mau ngapain ya? Kalau misalkan emang mau duluan silahkan. Ya kalau misalkan masih ada yang mau nanya habis ini boleh. Jadi di sini saya tutup. Terima kasih mungkin atas atensinya ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.